Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perilaku meminta, manusia itu berada dalam 3 perilaku. Perilaku yang pertama adalah mereka yang dengan mudahnya mengajukan permintaan atau meminta tolong kepada orang lain. Kemudian perilaku yang kedua yaitu mereka yang mikir-mikir sebelum meminta kepada orang lain. Dan perilaku yang ketiga adalah mereka yang senantiasa menghindari perilaku meminta kepada sesama atau meminta kepada selain Allah. Inilah 3 perilaku itu. Perilaku yang dengan mudahnya meminta tolong kepada orang lain atau kepada sesama, hal ini lebih dikarenakan kekhawatiran akan apa yang dia butuhkan. Khawatir kalau kebutuhan dimaksud tidak dia dapatkan. Kemudian perilaku mikir-mikir sebelum minta tolong kepada orang lain atau kepada sesama, hal ini lebih dikarenakan keraguan dan atau kejemuan terhadap orang yang dimintai tolong itu. Intinya, kedua perilaku tersebut adalah keadaan orang-orang yang 100% memintanya hanya kepada sesama, alias tidak memintakannya kepada Allah. Untuk perilaku yang ketiga, nanti insya Allah saya akan uraikan sebagai penutup dari kajian kali ini. Jika kamu mengalami khawatir, ragu, dan jemu saat kamu memposisikan tanganmu di bawah, alias meminta tolong kepada orang lain atau kepada sesama, dan seolah-olah tidak ada keterlibatan Allah pada urusan ini, maka hikmah dari ketiga rasa itu adalah atas rasa itu Allah memperingatkan atau menegur kamu bahwa wa iya karena nasta'in, hanya kepada Engkau Allah kami meminta pertolongan, tetapi permintaan kamu itu justru kepada selain Allah. Inilah rahasia dibalik 3 rasa khawatir, ragu, dan jemu itu, bahwa Allah tidak ridho jika seorang hamba meminta kepada selain Dia, ditambah lagi dengan melupakan bahwa hanya Allah tempat meminta yang sesungguhnya. Maka perasaan khawatir, ragu, dan jemu itu adalah peringatan atau teguran yang terang, sekaligus bukti betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Meminta kepada selain Allah dengan melupakan Allah adalah pertanda hancurnya adab sebagai hamba. Pahamilah pula bahwa karunia Allah kepada setiap hambanya dan kepada semua makhluk ciptaannya bukan karena Allah memenuhi permintaan si hamba atau si makhluk. Karunia Allah itu adalah mutlak karena kehendaknya semata dan karena asma Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Sesungguhnya Allah tidak butuh permintaan dari hambanya karena Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh semua hamba dan semua makhluk ciptaannya, dan Allah sibuk mengurusi itu semua. Hanya saja Allah senang jika si hamba hanya meminta kepadanya. Dalam suatu hikayat, ada seorang yang salik. Dia bekerja keras mencari nafkah dan beribadat dengan tekun. Lalu ia berkata di dalam hatinya, andai kata aku bisa mendapatkan 2 potong roti setiap hari, niscaya aku tidak perlu bersusah payah bekerja dan bisa memperbanyak ibadatku. Tiba-tiba tanpa ada masalah ia ditangkap dan dipenjarakan. Dan di dalam penjara setiap hari ia menerima 2 potong roti. Kemudian setelah beberapa lama ia merasa menderita di dalam penjara. Lalu ia berpikir bagaimana sampai terjadi sedemikian ini. Tiba-tiba ia mendengar suara yang berkata, engkau meminta 2 potong roti dan tidak meminta keselamatan. Maka Allah menerimanya. Setelah itu ia memohon ampun dan membaca istighfar. Hikayat ini sekaligus melengkapi penjelasan perilaku yang ketiga, yaitu perilaku yang senantiasa menghindari meminta kepada sesama atau meminta kepada selain Allah, bahkan meminta kepada keinginan diri sendiri. Asbab orang yang demikian, dia memahami bahwa Allah tak perlu dituntut. Allah maha mengetahui apa-apa yang sesuai buat hambanya, karena Allah lah yang mengurusi semua kebutuhan hamba dan makhluk ciptaannya. Jadi jagalah adab kepada Allah, jangan pernah mengintervensi
dan meragukan kebijaksanaannya. Berhati-hatilah, karena sikap tidak beradab kepada Allah itu acap kali berkamuflase di balik ibadah yang kamu amalkan. Termasuklah juga berkamuflase di balik doa-doa yang kamu lantunkan. Karena jika kamu berdoa dengan keadaan hati yang condong kepada keinginan diri kamu atau hawa nafsu kamu, maka itu hanya akan menggiring intuisimu kepada menuntut Allah, dan bisa dipastikan pula itu tidak akan bersesuaian dengan kehendak Allah. Sebab nafsu itu satu-satunya makhluk yang suka melawan Allah, sementara kita tidak mengetahui apa-apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Jadi cukuplah mengimani bahwa Allah menciptakan kita, menurunkan kita ke muka bumi ini lengkap dengan segala kebutuhan hidup kita. Allah menciptakan diri kita satu paket dengan semua kebutuhan kita sejak awal hingga akhirnya kelak, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir, ragu dan jemu terhadap semua pemberian Allah kepada kita, apapun itu, walaupun itu berupa penderitaan dan atau kesulitan sekalipun. Sebab hakikatnya nikmat yang besar itu adalah bagi siapa yang mengetahui hakikatnya. Pahamilah olehmu, tidak ada sesuatu yang tidak muncul dari rahmat, karunia dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kemudahan maupun kesulitan. Terimalah dengan ridha sebagaimana Allah ridha atas semua pemberian dan karunia-Nya kepada kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina biha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah, yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Baqarah ayat 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.